jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Kita ingatkan lagi yang baru bergabung hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua, terutama buat saya ya. Bagaimana caranya melindungi anak 24 jam dari jarak jauh. Ini memang hal yang gak gampang nih ya kan, tapi harus tetap dilakukan kita sebagai orang tua, karena nanti kita yang bertanggung jawab di akhiratnya kalau sampai ada apa-apa dengan anak kita. Nah sebelumnya kita mau lihat sebuah tayangan dulu dengan tayangan ada tentang gerakan sujud yang lama karena berdoa. Mungkin langsung aja kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngudiam tu ni sujud nama kelo, ente pulas. Sing ragu berdoa nih. Ini ada kalau kita lagi sering sholat berjamaah, sering kita temukan ya pada saat di tahiyat akhir, mau tahiyat akhir itu orang sujud itu lama banget gitu ya. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Nah apakah dalam Islam ya orang tua ini bisa melindungi anak secara 24 jam walaupun jarak jauh? Yaitu dengan memperbanyak doa ketika sujud dalam sholatnya. Nah saat sujud terakhir itu biasanya tuh kita tuh doanya itu yang tadi saya tanyakan ke Ustaz Syam itu adalah di dalam hati atau dilafazkan atau disir atau bagaimana baiknya, mohon izin penjelasan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman Ustaz Zalulu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli dan para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mendahului imam itu tidak boleh dalam sholat. Tapi terlalu terlambat dari imam juga tidak dianjurkan. Jadi kalau misalnya kita sujudnya kelamaan gak ikut gerakan imam. Jadi usahakan imam sudah bergerak, kita ikutan bergerak gitu. Bahkan yang menjadi rukun pun seperti Al-Fatihah. Kalau imamnya sudah ruku maka kita ikutan ruku gitu. Kalau kita gak sempat untuk menyelesaikan surah Al-Fatihah gitu kan. Al-Fatihah saja yang menjadi rukun qauli. Kalau kita terlambat gitu diperkirakan, oh kalau saya gak segera ruku bisa saja imamnya langsung iktidal. Maka kita langsung ikutan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terus ruku supaya dapat rukunya, karena dapat ruku dapat rakaat. Maka jangan juga terlalu terlambat daripada gerakan imam. Maka kalau mau sholatnya sujudnya lama, sujud lamanya di sholat sunnah. Kalau kayak tadi tidak terlalu dianjurkan, kenapa? Karena takutnya terlambat daripada gerakan imam. Takutnya imamnya sudah salam, dia baru bangkit daripada sujudnya. Karena banyak juga yang seperti itu, seakan-akan berpisah daripada berjamaah. Nah kemudian, apakah berdoa di sujud terakhir itu sir atau dalam hati atau dilafazkan? Kalau lafaznya adalah doa yang masih berlafaz Arab atau masih daripada baginda Nabi SAW, misalnya di dalam sholat itu bisa membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil masihid dajjal gitu, wa min fitnatil mahya wal mamat, masih boleh. Tapi kalau doanya sudah doa bebas, maka jangan sampai dilafazkan. Bagaimana kalau doanya doa dalam Al-Quran? Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jangan menganggap itu adalah ayat Al-Quran, tapi anggap itu sebagai doa. Kenapa? Karena tidak boleh membaca ayat Al-Quran digerakkan, dalam gerakan. Membaca Al-Quran itu hanya saat berdiri saja. Pada saat ruku jangan baca ayat Al-Quran. Jadi kalau ketika membaca doa yang ada dalam Al-Quran jangan diniatkan sebagai ayat. Jadi itu aja. Kalau misalnya doanya doa yang dianjurkan Nabi silahkan dilafalkan. Tapi kalau doa bebas misalnya ya Allah jaga anakku, dia di sana lagi ada di Malaysia, dia di sana lagi ada merantau di Jakarta misalnya. Maka doanya di dalam hati saja. Kenapa kok sujud terakhir? Padahal Nabi SAW katakan dosa umatku itu diampuni saat dia ruku, saat dia sujud gitu. Kemudian doa kita juga didengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Kenapa biasanya sujud terakhir? Ini sama seperti pemain bola gitu. Jadi biasanya pas panas-panasnya itu pas injury time. Kalau injury time pasti, waduh mudah-mudahan ini masih lama nih, masih lama. Jadi Rasul itu biasanya lama sujud terakhirnya karena seakan-akan ini bentar lagi mau pisah sama Allah gitu. Ini bentar lagi ini permintaan saya masih banyak ya, bentar lagi mau selesai sholatnya. Jadi biasanya sujud terakhir mah. Padahal di setiap sujud itu doa diterima. Jadi enggak mengkhususkan sujud terakhir, tapi di setiap sujud itu doa diterima. Silahkan berdoa pada saat sujud, kalau doanya doa bebas maka di dalam hati saja. Tapi
kalau doanya berbahasa Arab kemudian itu dicontohkan oleh baginda Nabi SAW ada anjurannya, silahkan dilafalkan. Apalagi tasbih, misalnya doa yang mengandung tasbih. Mana yang tadi kami bacakan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana gitu. Doa-doa yang mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan dilafalkan. Tapi kalau berbahasa Indonesia cukup di dalam hati saja. Sujud terakhir, kemudian kapan lagi? Pada saat ruku, kemudian kapan lagi? Sebelum salam. Sebelum salam itu adalah doa mustajab di sana. Itu adalah keadaan mustajab karena ada waktu mustajab, ada tempat mustajab dan juga keadaan mustajab. Jadi silahkan berdoa di sujud kapanpun, tapi biasanya lamanya di sujud terakhir. Kenapa? Karena injury time gitu. Seakan-akan Jadi udah mau boleh selesai. aja ya sebenarnya. Boleh, Jadi silahkan. semua ada aturannya. Ada Ada yang aturannya. dilafazkan, ada yang yang dalam tidak hati, dilafazkan. ya kan. Tapi intinya memang itu juga bagus dan bukan hanya di sujud terakhir. Bukan hanya sujud Tapi terakhir. ternyata di ruku pun Di bisa ruku dalam pun hati, bisa, ya sujud di semuanya. awal, Iya. sujud di akhir. Rukun-rukun yang lama. Karena ada rukun yang lama, Masya ada rukun Allah. yang singkat. Seperti itidal itu rukun singkat. Iya. Duduk di antara dua sujud itu rukun singkat. Iya. Ya, tapi sujud ruku itu adalah rukun yang Yang lama. lama. gitu. Ya, ini sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Ketika jauh dari anak itu baik sedang menuntut ilmu ataupun bekerja ya. Apakah kita sebagai orang tua bisa melindungi dan mengawasi anak kita 24 jam walaupun jaraknya jauh? Katanya dengan salah satu caranya adalah meminta bantuan keluarga atau kerabat nih untuk mengawasi anak, bahkan jika diizinkan untuk anak kita itu dapat tinggal di rumah keluarga kita. Nah, kita minta jawabannya dari guru kita nih ya, Ustazah LULU SUSANTI. Cakep banget nilainya 100 pas ini ya waktu sekolah ya. Lengkap, sesuai nama KTP. Tafadhol Ustazah, silakan. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin, Habib dan juga Ustaz Syam. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, Masya Allah. Sesungguhnya hanya Allah lah yang memberi perlindungan, pengawasan yang sempurna untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berserah diri kepada Allah. Allah yang menjadi wakil untuk kenyamanan, ketentraman kita semuanya insya Allah. Nah kemudian bagaimana anak bekerja, kemudian juga anak menuntut ilmu. Bagaimana cara kita untuk mengawasi anak? Nah tentunya kita kembali kepada bagaimana sirah nabawiyah atau sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, bagi kita semuanya. Rasulullah pun juga diasuh. Kita tahu bahwa Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Kemudian disambung lagi dengan ibunya ya yang meninggal dunia pada usia 6 tahun piatu. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian oleh pamannya Abu Talib. Bagaimana ini cara asuhnya? Ya, Masya Allah. Tapi Masya Allah Rasulullah ini semuanya menjadi bekal untuk menjadi nabi dan rasul. Ketika diasuh oleh kakeknya, seorang pemuka kaum Quraisy, Masya Allah, Rasulullah senantiasa berada di samping Abdul Muttalib, kakeknya. Kemudian juga Rasulullah mengerti, memahami bagaimana berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian ketika bersama pamannya, Firra'i wat Tijarah, Nabi sudah terbiasa untuk ngangon kambing dan juga berdagang. Ini bekal apa? Bekal untuk melatih mental, karakter, kemudian juga kepribadian Rasulullah agar siap menjadi nabi dan juga rasul. Bagaimana kesabaran Rasulullah, kemudian disiplinnya, kemudian keuletannya, Masya Allah. Itu semua terbentuk tidak dididik langsung oleh ayahnya, tapi Masya Allah oleh kakek dan pamannya, sehingga bereslah Rasulullah kesiapannya menjadi nabi dan rasul, bekal dari pengalaman yang banyak. Kemudian bagaimana? Nah jangan lupa ketika kita menitipi anak kita karena khawatir ya, kita mengerti dulu mahramnya seperti apa. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, kemudian juga An-Nisa ayat ke-23, ada yang namanya mahram nasab, kemudian juga mahram persusuan, ada juga mahram pernikahan. Ya, kita sama-sama mengetahui, kemudian jangan lupa tentang adabnya. Karena memang dimintai pertanggungjawaban. Ketika orang tuanya jauh, maka jangan lupa yang dititipi harus menjaga amanah. Ini juga sama anak kita, sebagaimana kakeknya Rasulullah juga Masya Allah amat sayang menyayangi Rasulullah. Pamannya pun juga begitu, artinya apa? Yuk menjaga tanggung jawabnya. Kemudian tetap orang tua jangan sampai lepas perhatiannya, kasih sayangnya terhadap anaknya, tetap dihubungi, tetap juga ditanya kabarnya. Bahkan ini kisah Abdul Aziz, seorang gubernur, anaknya jauh belajarnya. Bagaimana dihubungi gurunya, gurunya laporan setiap bulan, bahkan juga gurunya melapor bagaimana nih anaknya. Ternyata anaknya telat sholatnya.
Kok bisa telat sholat? Karena ternyata rambutnya mulai panjang, dia nyisirnya lama. Ya Allah, makan ketan anget-anget, kebangetan banget. Sampai akhirnya Abdul Aziz mengirimkan tukang cukur untuk anaknya agar enggak telat sholatnya. Artinya tetap ada perhatiannya. Kita pun juga begitu. Apa yang kurang nak, jangan sampai nantinya bisa telat sholat. Kemudian belajarnya dilalai. Insya Allah mudah-mudahan kita jaga perhatian kita, kasih sayang kita terhadap anak kita agar tidak yang namanya berkurang. Iya, Insya Masya Allah. Allah. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Iya cakep. Jadi jangan sembarangan juga nitip-nitipin anak. Betul. Ya. Bukan saudara, bukan apa, cuma temen doang di sana dititipin anak-anak perempuan lagi. Aduh, hati-hati. Makan nauzubillah. semangka dibelah-belah, maka waspadalah. Iya benar banget. Tadi makasih banyak nih Ustazah Lulu ya. Udah menjelaskan tadi bagaimana caranya kalau seandainya kita juga mau menitipkan kepada keluarga, kerabat itu juga harus benar-benar dilihat Diperhatikan. dulu, dipilih dulu. Jangan sampai salah titip. Nah buat jam yang ada di rumah yang udah gak sabar nih. Di pojok sana udah mau jawab juga, udah gak sabar juga mau jawab. nih. Insya Allah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah Habib. Tabarakallah, Kita sudah Ustaz. berada di samping sini, berarti saatnya kita membuka sosial media Instagram Islam itu Indah. Masya Allah. Kebetulan yang pertama yang jawab Habib insya Allah. Oh, Oke, berarti antum yang nanya. aku yang nanya Oke, insya Anda yang Allah. jawab. Bismillah ya. Baik, dari Remas 1983. Assalamualaikum. Saya mohon Waalaikumsalam pencerahannya Ustadz. Apa benar kalau kita sudah bersungguh-sungguh berdoa pada Allah untuk menjaga dan melindungi anak kita, tapi tetap saja anak kita celaka, apa itu karma Ustadz? Karena dulu pernah anak saya dilempari batu sama teman mainnya sampai berdarah kepalanya. Tapi herannya saat itu saya nggak marah. Hanya terlintas di otak saya saat itu kalau saya juga pernah lempari orang sampai berdarah kepalanya. Terus ada bisikan yang mengatakan kalau itu dosa saya. Saya hanya bisa menangis dan minta maaf pada anak saya karena saya anggap itu adalah salah saya. Apa benar seperti itu Ustaz? Kalau memang benar cara menghindarkan anak kita agar anak kita itu tidak celaka karena dosa kita bagaimana ya? Kasihan anak saya yang salah malah anak saya yang kena. Makasih guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Islam tidak pernah mengajarkan tentang karma. Dan tidak mengenal yang namanya karma. Dan ingat juga, tidak ada dosa keturunan dan turun-temurun. Ingat, ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Setiap sebab musibah yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah kehendak dan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dulu bapaknya misalkan mencuri, anaknya juga jadi mencuri? Enggak. Dulu bapaknya misalkan tukang mabok, anaknya mabok? Enggak juga. Dulu bapaknya misalkan jadi orang yang gimana-gimana, mukulin orang, gebugin orang, anaknya besok digebukin lagi? Enggak juga. Intinya adalah orang tua bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, didik anaknya dengan didikan yang baik. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat jelas, perbuatan apapun yang terjadi di muka bumi ini tetap dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dibalas kebaikan, berbuat buruk dibalas keburukan. Jadi istilahnya bukan karma ya Bib ya, Betul. tapi ada balasannya. Ada balasannya. Gitu. Tapi cara menghindarinya Bib tadi Minta ampunan kepada minta Allah. ampunan Taubatan subhanallah. nasuha. Baik, Itu terima yang kasih benar. banyak Habib. Jadi gitu Mbak Rema. Berapa tadi itu? Pokoknya itulah. Mudah-mudahan nonton Islam itu Indah. Gantian, sekarang aneh yang nanya. Siap Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Syam, tolong samarkan nama saya. Oh, namanya disamarin dulu nih, Ustadz. Disamarkan, ya. Anak saya udah usia 13 tahun, lagi senang-senangnya bermain. Saya sudah nyoba kerasin, ngomelin, dan didiemin. Bahkan diajak ngomong pelan-pelan, juga sering sambil nasehatin. Tapi Ustadz nih, tetap dia nggak betah diam di rumah sama keluarga. Padahal saya pengen ngumpul bareng di rumah, tapi dia lebih memilih main terus di luar yang saya anggap terlalu menyia-nyiakan waktu. Selain sabar dan berdoa, yakin apa yang harus saya lakukan nih Ustadz Syam nih? Terima kasih sebelumnya. Oh baiklah, tabik guruku Habib Utsman, Tafadhol, mohon Ustaz. koreksinya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim, orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai anak tuh emang senengnya ngumpul sama teman sih sebenarnya. Karena
berasa nyambung gitu. Apalagi kalau ngobrol sama orang tua rasanya kurang nyambung gitu. Apalagi kalau kita nggak pernah didengarkan opininya di dalam rumah. Jadi mungkin yang pertama orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, introspeksi dulu sebagai orang tua. Apakah kita pernah mendengarkan curhatan anak? Atau memang anak merasa setiap ngobrol sama mama tuh diomelin mulu, bawaannya salah mulu deh. Tapi ternyata di zaman sekarang ini 2021 udah ternyata kita sebagai anak tuh pengen ngobrol sama orang tua tapi takutnya disalahin terus. Tapi kalau sama teman-teman gitu kita tuh merasa sama aja gitu. Kalau salah bareng gitu kan. Maka yang kedua caranya adalah tetap berdoa dan sabar, itu adalah cara yang paling ampuh. Karena hanya Allah yang la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah luput daripada penjagaan kepada hamba-hambanya. Maka dari itu yang kedua caranya adalah ikuti gimana? Nah boleh nggak kalau mama ikutan ke tempat gaul kamu? Pasti anak juga akan menolaknya, cuman itu adalah cara bagaimana kita memperlihatkan perhatian kita kepada anak-anak. Kita sebagai manusia biasa pasti mencari tempat di mana kita bisa dihargai. Kalau kita dihargai di tempat nongkrong dan di rumah nggak dihargai, ya kita otomatis lebih betah di tempat nongkrong. Kita akan mencari tempat di mana tempat kita didengarkan, Habib ya. Ya kalau misalnya kita di tempat nongkrong tuh didengarkan, ya mending kita di tempat nongkrong dibandingkan di rumah. Betul. Gitu. Yang namanya orang tua pasti nasihatin dan ngasih tahu. Tapi saya senang sama Habib. Habib itu walaupun misalnya di luar seperti ini berwibawa, tapi ternyata di rumah Habib itu senang main juga ya, main game juga ya sama anak-anak. Masya Allah, tabarakallah. Karena kita sebagai anak justru mencari sesuatu yang memang nyambung dengan kita. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Dahulu kami juga sering keluar rumah. Kenapa? Karena waktu itu orang tua kami belum bisa diajak ngobrol. Tapi sekarang setelah mungkin orang tua kami juga belajar, sering sekali orang tua kami nanya tuh gimana di ini, gimana di luar ininya apa segala macam. Maka kita juga jadi senang kumpul keluarga gitu ya Habib. Ya subhanallah. Dan yang namanya orang tua tetap orang tua. Tetap orang tua. Kita harus memuliakannya. Beda kalau kita. Yang namanya anak juga tetap anak. Tetap anak. Namanya anak ya kan. Nah kakak juga sama. Ketika kita main nih, yang namanya kakak, wah kamu gak boleh ikut, saya mau main sendiri. Kakak aja gak mau diikutin sama adiknya. Iya, ya kan? karena kita harus tetap menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Gini Bib, Ana punya pertanyaan Bib. Boleh. Nah, memang benar ya kalau orang tua sedang berjauhan dengan anak, agar anak tetap dijauhkan daripada maksiat, kita dapat mengirimkan suratul Fatihah. Karena banyak yang mengatakan bahwa suratul Fatihah itu hanya untuk almarhum atau apa segala macam. Nah gitu. betul nih, Fatihah ini mempunyai rahasia yang luar biasa. Dan Fatihah ini juga dibaca ada berkali-kalinya. Dan juga dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fatihah Ummul Quran. Nanti deh. Pokoknya ini juga yang sering ku dengar di Makassar. Nah bilang orang tua tak dulu, pokoknya bacakan Al-Quran. Bacakan doa-doa yang begini ya. Bacakan Dode, nanti dulu lah. Coba itu Bib, karena sama semua gitu, sama juga guru. Udah. Kenapa? Udah. Kenapa, Setelah yang satu ini aja deh, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Cocok ya Bib, mau di Jakarta, mau di Makassar. Agak kareba.